Oke. Bisa? Ya. Bisa, udah. Oke. Ya, saya izin share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini Sudah. filenya sama yang kemarin ditunjukin, cuma ini saya tambahin kriteria. Jadi kan kemarin kriterianya minta 4 ya minimal. Jadi ini ceritanya metode ini ada 3, Bayes, MPE, dan MCI. Nanti yang MCI belakangan. Jadi metode ini intinya adalah untuk mengambil keputusan dalam pemilihan 2 atau lebih lokasi atau metode atau apa yang setara ya, misalnya lokasi dengan lokasi 1 dengan lokasi 2, atau metode 1 dengan metode 2, dengan metode 3, ada produk 1 apa produk 2. Coba nanti seperti apa nih, apakah sudah ada hasil terbaru terkait dengan hal itu, bagaimana? Coba host. Udah aman ya? Aman, Oke. Pak. Tadi ada sedikit noise dari Bu Deli. Pak Roy, Ya. atas. Jadi ini bias itu sederhana, dia hanya memberi pembobotan aja yang caranya hanya dikali. Jadi kita pertama tentukan dulu alternatifnya, silakan disesuaikan nama judul. Kalau misalnya judulnya tentang metode proses, ya masukin dulu metodenya ada berapa, macam-macamnya. Lalu kalau misalnya tentang lokasi, ada berapa lokasi yang menjadi target. Kalau tentang produk mana yang apa aja ya produk yang ditulis di alternatif. Lalu kriteria ini adalah variabel-variabel penilaian untuk dari alternatif itu disesuaikan. Nah, ini tadi kurang. Jadi tadi tambahannya 5 itu akses, jalan, 6 jarak material, toko material. Jadi misalnya saya ini mau penentuan lokasi pembangkit mikrohidro, ada contohnya ini ada 3 lokasi, saya kasih lokasi A, B, dan C. Penilaian saya itu berdasarkan kriteria yang saya butuhkan. Jadi nanti masing-masing kira-kira sesuai judulnya mau kriterianya apa. Misalnya kalau produk, ya produknya penilaiannya apa, ada nggak SNI-nya misalnya gitu. Misalnya kalau kemasan ya SNI-nya ada kemasan SNI gitu, SNI kemasan. Kalau produknya apa ya, produk, pokoknya penilaian-penilaian yang memang sudah ada standar penilaiannya gitu. Kalau misalnya standar penilaian lingkungan, apa aja standar penilaian yang memang sudah ada aturannya sebenarnya untuk penilaian-penilaian gitu ya. Nanti cari referensinya gitu. Lalu untuk menilai itu masing-masing kriteria ini kita kan karena pakai bias dan MPE ini adalah kuncinya kan seragam nilainya. Jadi dalam seragam ini boleh berapa aja yang penting nilainya seragam. Kalau di sini kan contohnya pakai 5 penilaian, jadi semuanya harus 5. Ini penilaian seragam. Kriterianya diseragamkan, bisa ini kriteria bagus, sangat ya biasa, kurang, sangat kurang gitu. Nah, untuk memudahkan penilaian nanti di dalam bobot yang ini, bukan bobot ya, nilai. Ini kita kasih patokan-patokan sebenarnya. Pertama kita tentukan dulu yang paling rendah apa. Dalam penilaian misal kapasitas berapa. Lalu yang paling tinggi itu yang berapa. Baru nanti di tengah tinggal dibagi rata aja kira-kira yang dimaksud dengan di bawahnya sangat bagus itu berapa, yang maksudnya di bawahnya biasa itu berapa, lalu
ini buat mempermudah aja angka-angka ini gitu. Nah, nanti misalnya lokasi A ini untuk kapasitas saya bagi berdasarkan ada SNI tentang mikrohidro, bahwa mikrohidro itu kapasitas tertingginya adalah 1 mega, di bawah 1 mega ya. Nah, jadi terendahnya yang di kategori mikrohidro adalah 50 kW kecil gitu ya. Jadi kita bagi-bagi aja dari range paling bawah sama paling atas, kita bagi-bagi di tengah-tengah ini nilainya. Gitu. Gimana Pak Mono? Bisa diulang tadi? Ya, jadi misalnya kita mau menentukan kriteria potensi kapasitas. Kita tahu nih yang paling bagus itu apa. Kita tulis misalnya apa ya? Kalau Pak Bukhori apa kasusnya? Ya, Pak Bukhori pasti kasusnya apa? misalnya pemindahan lokasi restorasi. Restorasi. ABC Terus gitu. ininya Tingkat kerusakan dan ini apa gitu. yang kunci apa? Yang menjadi kunci untuk restorasi? Tutupan lahan misalnya. Nah, tutupan lahan misal ya. Menjadi tutupan lahan itu nilai tertingginya kalau tutupan lahan yang bagaimana? Yang untuk didorong dari restorasi berarti kan yang sudah apa non hutan lah gitu kan, kelasnya misalnya kan. Yang paling bagus nilainya menurut Pak Bukhori yang yang berarti yang restorasi berarti kan yang rusak ya, berarti yang terbagusnya adalah berland atau lahan terbuka gitu kan. Gitu. Lahan sudah terbuka ya. Iya. Berarti terkecilnya adalah yang masih tutupannya bagus. Hutan, yang hutan. Masih hutan. Nah, ini kan kita udah tahu nih tertingginya apa, terendahnya hutan, gitu kan? Ya. Nah, di bawah lahan terbuka namanya Semak apa? belukar misalnya. Ya, bisa semak belukar. Di bawah semak belukar apa? Apa ya? Di atas ya. Berarti Ya. semak belukar sudah kebun atau gimana? Restorasi. Mungkin ininya apa? Restorasi ini bekas tambang atau apa? Bekas ini ya, area-area yang sudah terdegradasi. Area degradasi. Ya intinya di antara 1 dan 5 ini diisi aja. Iya. Berarti tiap variabel ya. Variabel gradasinya ya, perpindahan dari lahan menjadi dari hutan menjadi lahan terbuka itu apa? Jadi kita harus mikir di antara 2 ini, yang minimal dan maksimal ini, yang tengahnya apa gitu ya. Misalnya ada yang ini hutan penuh, tutupan, ini hutan sekunder misalnya. Tengah terbuka misalnya. Hutan sekunder lah. Ya, ini kan kriterianya adalah terbuka atau tertutup gitu kan. Jadi jangan melenceng dari kriteria penilaian. Hutan jadi berarti misalnya asumsinya tertutup. Hutan saya bagi hutan primer dengan hutan terdegradasi kan, undegraded forest sama degraded forest kan, terdegradasi dan tidak terdegradasi. Jadi dari kerapatannya hutan yang apa? Kerapatan hutannya lah kualitasnya. Ya, ini asumsinya tutupan ya. Hutan tutupan 100%, biar gampang. Gitu kan? Hutan tutupan 50%. Karena harus senilai gitu. Jadi sampai sini hutan terbuka 100% gitu. Hutan 0%, tutupan 0%. Biar Pak Bukhori mudah kalau misalnya lihat citra, itu kan penilaian dia 0% artinya dalam satu area itu memang sudah tidak ada hutannya, ya kan? Yang dibilang 100% itu yang memang dalam area itu benar-benar 100% hutan tutupannya. Nah, di sini dibagi aja persentasenya ini biar memudahkan penilaian. Gitu. Ya, 75, 50, 0 misalnya, 50, 30, 0 gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Pak Bono izin bertanya. Ya. Pak Bono izin tanya, Pak. Ya. Saya. Silakan. Nah, ini kan kriteria yang Pak Bono tadi sampaikan itu kan ada
kapasitas, bencana, pemanfaatan, kawasan hutan, akses jalan, dan material Ya. bangunan. Artinya ada 5. Nah, poin-poin itu nominal skor sampai 5 itu didasarkan kriteria atau berdasarkan potensi yang kita masukkan poin 1 sampai skor 1 sampai 5 ini, Pak Bono. Gini, jadi paling gampangnya adalah kalau kita punya 3 lokasi, kriterianya kita udah tahu nih dalam hal potensi yang terendah dari ketiga pilihan ini apa menjadi dasar nilai terendahnya. Bukan, maksud saya gini, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan ada skor sampai 5. Nah, kita bisa nggak sih skornya sampai 6? Boleh. Kalau di sini kriterianya Boleh. kan sampai jarak tuh material. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita sampai 5 aja. Saya juga bikinnya sampai 5 kemarin itu. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Boleh nggak sampai 6? Karena ini harus seragam untuk Dayes, maka semua harus 6. Oh, jadi berarti Pak Bono harus 6 dong ini. Yang mana? Skornya nggak sampai 5. Kan karena kriterianya 6. Kriterianya 5. 5 ini ininya. 6 ya, 6 kriterianya, tapi penilaiannya 5. Nilai tertinggi saya 5. Jadi Berarti skornya bukan berdasarkan kriteria kan, poin skor itu. Oh, bukan. Oke. Maksudnya skor-skor ini yang penting seragam. artinya seragam antar kriteria ya, Pak Bono ya? Ya, bahwa 5 itu tertinggi, 1 itu terendah. Sampai sini paham? Ya, paham. Jadi kita gampang I see. menentukan. Pertama, bahwa tentukan dulu nilai tertingginya apa, lalu tentukan nilai terendahnya apa, lalu di tengah-tengahnya silakan dibagi-bagi aja berdasarkan penilaian itu gitu. Iya. Orang lain tapi Oke. Tapi Ya. skor ini kan karena kita bikin 5 kan bisa juga kan ini relevan dengan pertanyaan Pak Roy. Misalnya kita bikin 6, 7 sampai 10 atau malah 1 sampai 3. Misalnya Boleh. Itu boleh aja kan, tidak ada dan Ya. ibaratnya apa? Contoh misalnya ini tidak bagus, sangat bagus misalnya 3 kan. Boleh. Itu gitu nanti kan yang penting dibuat setiap kriteria bahan. itu harus 3 ya, seragam. Harus seragam. Gitu kan. Harus seragam karena tiap kriteria itu harus punya nilai tertinggi yang sama dan nilai terendah yang sama. Jadi Terus yang diminta di tugas kita skornya itu sampai berapa maksimal? Nggak ada batas ya? nggak ada batas, tapi yang bagus sebenarnya ganjil. Ya. Biar ada nilai tengah. 5, 7 gitu ya, 9. Supaya ada Mungkin nilai 12, tengah. 13 ya? Ya, silakan ini aja yang penting dalam tabel ini nilai maksimum dan nilai minimum sama seragam. Oke, teman-teman lain gimana terkaitnya? Kalau saya Tadi sama. siapa? Fajar ya? Siapa? Tadi Pak Bono itu direkam oleh Pak Bukhari. Pak Ipan nanya tadi, enggak? minta Belum. minta rekamannya kalau gitu. Telat datang. Oke. Pak Bono, Pak. Siapa nih? Dani? Dan Pak. Dengeran nggak, Iya. Sama-samar. Oh, yang untuk setiap kriteria bisa aja dong alternatif 1, 2, 3 ini skornya sama kalau dia memang sama penilaiannya gitu. Boleh aja. Kita boleh misalnya ini satu juga gitu, boleh. Karena dia masuk kriteria ini, angka boleh sama antar kriteria. Soalnya Pak Bono nggak ada yang sama kuliah gitu. Oke, makasih Pak Bono. Iya, boleh sama karena kan kita yang menentukan ininya. Cuman memang kalau di antara 3 ada kemungkinan sama, kita kecilkan lagi biar ada beda gitu. Supaya kita bisa menentukan mana ranking prioritas lokasi gitu ya, Pak Bono ya. Ya, nanti juga
akan dibantu dengan pembobotan yang di bawah ini, pembobotan biasnya. Saya tuh kemarin bikin 4 alternatif. Nggak apa-apa ya Pak Bono ya, 4 alternatif. Kalau ingat saya tuh di itunya minimal 4 alternatif apa 4 kriteria ya, yang dari tugas Pak Prof itu. 4 kriteria. 4 kriteria ya. Tapi nilainya tetap 5 kan, pembobotannya ya, penilaiannya ya. Dari kalau sudah bisa mendefinisikan masing-masing nilai, dimasukin ke tabel ini. Lalu bobot yang ini adalah bobot prioritas. Prioritas itu skala prioritasnya mana yang menjadi kriteria kunci. Ya, saya menganggap bencana ini tinggi karena dimanapun pembangkit kalau emang di lokasi bencana percuma investasi Ini nanti rusak. Pak Bono, Ya, yang bobot ini harus jumlahnya 1 ya. ya, 100% itu kalau kita biasa bikin di spasial itu yang scoring dan bobot itu ya. ya. Seperti Ini itu modelnya. iya, kalau aturannya BIS totalnya 1, tidak boleh lebih dari 1. Maksimumnya maksudnya. Ya, ini berarti ini kita skor bobot paling tinggi ya, distribusi bobotnya ya. Misalnya prioritas lah ya. Dari dalam pengambilan keputusan saya mengutamakan bencana menjadi nomor 1 paling tinggi karena subjektif kita. iya subjek. Hadir. Kalau misalnya ada referensi lebih bagus. Ya. Kakak Roy di mana? Jadi ini kan angka-angka ini kalau kita FGD kan lagi di hatiku. Pak Bon, aku maaf terlambat, ulangin lagi dong. Gimana? ini belum jauh kok, belum jauh. Belum Ada jauh ya? rekornya, ada Iya. rekornya, ada rekornya. Belum jauh. Ini bias ini kayak gimana? Ini lagi bahas bias. Pak Roy, Kakak Roy, Kakak Roy lagi. Kakak Bono, ini gimana Kakak Bono? Iya, ini masih bahas bias. Ini kan misalnya, maaf nih langsung ya, Pak Sepa, kopinya boleh lah. Bias ini kan 0,2, 0,3, ini kan diisi kita sendiri ya, perspektif kita ya. Ya, bagusnya gini, ini kan kita menyiapkan pertama kriteria, lalu untuk membantu penilaian kriteria, kita kasih skor-skor yang patokan yang jelas ya, bukan mengambang. Bahwa patokan itu harus ada batasnya, yang dimaksud 5 itu batasnya berapa. Harus ada keterangan tambahan. Jadi jangan hanya bilang sangat bagus, biasa, kurang, atau sangat kurang. Harus dikasih tambahan variabel. Saya belum dikasih tambahan tuh ya Pak Bono kalau saya. Iya, karena nanti kalau udah siap instrumennya ini, arah berikutnya adalah kita FGD. Kita tanya para ahli, ya kan? Para ahli kita kasih kertas kira-kira menurut bapak-bapak ahli bobot dari kriteria ini mana yang harusnya tinggi. Misalnya kalau ada ahli bencana, dia bilang bencana paling tinggi gitu kan. Tapi tergantung kan kita ngundangnya siapa aja gitu. Kalau menurut ahli-ahli yang lain, saya lebih prioritasnya di kapasitas atau kawasan hutan penting gitu. Maka nanti keputusannya bobot itu berdasarkan pandangan para ahli. Ya kalau kita sudah merasa jadi ahli ya kita langsung kasih bobot gitu. Nah kalau ini 2,6, 3,6 nih gimana nih Pak Bono? Yang mana 2,6? Bias yang ada kuning-kuning di atasnya tuh. Ini hasil. Ini hasil. Ya. Jadi pertama tentukan angka ini dulu berdasarkan kriteria. Ya, angka-angka di bawah ini berdasarkan lokasinya bagaimana, terhadap bencana, terhadap kapasitas, terhadap pemanfaatan gitu ya. Ya. Nanti setelah itu bobot ini berdasarkan prioritas dari kriteria. Kita mau memprioritaskan apa dalam penilaian. Misalnya saya tetap skor saya paling tinggi di bencana karena kalau saya investasi pembangkit di daerah bencana itu nanti percuma kalau apa-apa ambruk karena gempa bumi atau karena tanah longsor. Jadi saya
pengen tahu bahwa prioritas saya bencana itu minim, ya. Semakin sedikit bencana, saya semakin berani investasi gitu. Kalau semakin banyak bencana, nilainya kecil karena bencana ini datanya adalah potensi bencana 10 tahun terakhir di radius 10 km dari lokasi. Semakin tinggi nilainya adalah semakin sedikit kejadian gempa bumi atau tanah longsor atau bencana. Oh, gitu. Jadi kita kasih angka-angka yang jelas untuk penilaian. Oh, Bukannya- iya. Bukannya ini apa namanya Pak Bono, kalau kita kasih angka 5 untuk bencana itu adalah dia yang paling sangat bagus ditempatkan di situ, artinya bencana itu sangat kecil terjadi di situ. Kan gitu ya? Iya, makanya 5 ini tinggi karena paling sedikit bencananya, kurang dari 2 kejadian. Oh iya. Betul kan? Yang satu ini yang paling banyak dalam 10 tahun, lebih dari 10, artinya tiap tahun ada kejadian gitu. Di radius 10 km. Rame juga kelas ini ya, ada 18 ya. Alhamdulillah. Iya, nanti gantian Bu Nofri ya yang ngajarin statistik. Iya. Saya mah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Ayo, lanjut ya. Iya. Pak, bentar. Ih, Kak Roy jangan ganggu. Aku kan kemarin Katanya kayaknya kan Bu Nofri ngumpulin statistik paling pertama terus. Berarti Bu Nofri nanti giliran statistik kita sebelum UTS ajarin semua. Oh, Oke. aman. Kalau statistik mah saya bisa bantu. Setuju Bentar, Pak Roy. Ayo lanjut. Kalau ini tuh saya tuh kemarin di bis kan, jadi nggak jelas Bapak tuh ngomong apa, kayaknya susah gitu. Jadi 5 ini misalnya kalau skornya 5 itu bobotnya paling kecil karena resikonya paling Tergantung. rendah gitu ya. Iya, kalau bencana ya. Kalau tempat lain 5 itu bagus. Bobotnya gede juga. Maksudnya gini, tergantung Bobot kita bias itu sih. trennya negatif apa positif. Semakin rendah itu semakin bagus atau semakin tinggi itu yang nilainya semakin apa gitu. Tapi ini di 5 ini adalah nilai tertinggi, nilai paling bagus ya dalam bencana itu, artinya yang paling sedikit kejadian bencana. Oh Semakin iya. banyak bencana nilainya rendah. Logiknya nangkep nggak? Iya, berarti yang diharapkan ini negatif, artinya dia tren yang turun ya. Ya, Oke, got it. Ini tinggal kalau yang nilai di kanan ini, nilai keputusan ini, bias ini, si kriteria dikali dengan bobot gitu ya. oke. Sampai sini dulu paham dulu nggak pembobotan nilai kriteria ini udah sama paham belum perspektifnya? Kita menilaikan tinggi yang dalam keputusan kita, satu keputusan ya. Ya. Dalam satu keputusan itu berapa persen sih kita mengutamakan kriteria ini? Misalnya saya mengutamakan 30% itu harus bencana dulu. Saya harus tahu dulu bahwa lokasi itu tidak aman dari bencana. Setelah itu udah kelihatan, baru yang lainnya ini istilahnya kuncinya gitu. Kalau saya menentukan alternatifnya, misalnya pilihan makanan, kuncinya saya pertama halal dulu. Halal itu poinnya gede 50% gitu. Kalau dia tidak halal atau 90% halal gitu. Lebihnya 10% dibagi-bagi kecil-kecil gitu. Intinya ini yang paling tinggi adalah yang variabel kunci. Itu boleh nggak misalnya kalau bobotnya itu hampir sebagian besar sama kayak gitu, 0,1 ada 3 tuh nggak apa-apa? Boleh karena mungkin pertimbangan kita sama Tapi ini. ada skala prioritas biasanya. Ya, Kriteria itu ya Pak. Kalau ya, tetap harus ada nilainya- yang kunci ya, karena saya pengalaman kalau ininya banyak sama, nanti begitu angkanya beda-beda, angkanya di sini nanti antara bias dan MPI ini yang bisa berbeda. Kayak kasus pertama kemarin kan ada 0,3 ada 2, ternyata bias dan MPI hasilnya beda putusannya. Tapi yang Bapak itu kemarin MPE biasnya gede, giliran di MPE kecil itu kayak gimana itu ya? Enggak ya, intinya kalau MPE ini memudahkan ya, karena angkanya bedanya jauh-jauh gitu. Sampai sini tadi bias ini udah ya, untuk penilaian Pak ini Bono, udah paham ya. Mungkin biar runut, kita simak lagi penjelasan Pak Bono. Berarti urutannya adalah pertama kita menentukan lokal alternatif 3, ya kan?
Kemudian kriteria itu boleh 1, 2, 3 karena tugas kita lebih dari 4, bisa 5, 6 sampai 10 atau 100 kriteria gitu kan. Misalnya. Kemudian dari tiap-tiap kriteria kita breakdown definisinya ya. Dari sangat kurang kalau contohnya sini kurang sampai sangat bagus. Ya gitu ya Pak Bono. Kemudian angka-angka inilah yang kita isi ke dalam tabel masing-masing. Saya coba membaca ininya, misalnya di kapasitas di lokasi A ya Pak Bono berarti 5 diisi. Artinya kalau 5 berarti dia sangat bagus, potensinya lebih besar sampai 600 sampai 1000 kilowatt ya, gitu kan? Betul, ya. Nah, sedangkan di lokasi C kapasitasnya adalah kecil, 100 sampai 200. Malahan mungkin bisa jadi kalau kita isi angka 1 jadi kurang dari 50 misalnya gitu ya. Ya. Seterusnya kriteria-kriteria lain. Saya ingin coba konstruksi pemahaman saya benar ya seperti itu Pak Bono ya. Betul, makanya kita perlu keterangan tambahan yang sebagai patokan batasan ya, batasan nilai sangat bagus itu harus berapa supaya nggak bingung gitu. Kita harus jangan yang istilahnya pakai perasaan sangat bagus biasa, itu kan feeling ya dan jatuhnya. Berarti kita harus melihat misalnya ini kalau kita dengan data nyata, katakanlah misalnya contohnya di kapasitas, berarti kan Pak Bono akan membuat kelas maksimum adalah 1000 gitu ya. Ya. Kelas 1000, kemudian paling rendah lah 0 kan gitu kan. Ya. 50 0. Berarti nolnya itulah pada saat kita mengklasifikasi apakah kita bisa, kalau biasa kan ada di persentil bisa membuat istilahnya kelompok-kelompok gitu kan secara otomatis dari skor sekian sampai sekian. Itu juga bisa sebenarnya dalam pembagian skor gitu kan. Iya, yang penting tidak ada 0 nih di sini. Enggak, maksudnya, karena 0 nanti dikalikan jadi 0 semua. Iya, maksud saya enggak ini. Misalnya kan bisa jadi di bawah 50 watt mega kilowatt itu artinya ada nilai 0. Ya. Nilai 0 artinya masuk skor yang kita masuk tetap 1 kan gitu kan. Iya, iya. Maksud saya itu jadi, membuat klasifikasi setiap itu tuh yang harus kita punya dasar kan, tidak hanya biasa kok ujung-ujung misalnya 100 sampai 200. Mungkin kita biasa itu mengklasifikasi seperti apa kan gitu. Kita coba persempit aja. Misalnya kita punya tiga kriteria lokasi. Nah, dari data kapasitas lokasi-lokasi itu kita ambil aja yang paling kecil adalah minimum, yang paling besar adalah maksimum. Di tengah baru kita bagi, jadi nggak terlalu luas ya. Jadi sempit berdasarkan data yang akan kita nilai ini aja. Misalnya kayak akses, misalnya akses yang paling jauh berapa kilometer, yang paling dekat berapa kilometer, itu menjadi nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, tengah-tengah itu yang dibagi-bagi untuk penilaian yang B-nya gitu, yang posisinya ada di tengah gitu. Supaya nilainya ada beda jauh gitu. Jangan sampai kalau kita pembagian ini terlalu luas, nanti akan ada nilai yang sama gitu. Tadi kan kalau yang pertanyaan siapa tadi yang potensinya nilainya bisa sama gitu, karena pembagian range kita terlalu luas ya. Tapi boleh sama kalau memang pertimbangannya benar-benar sama gitu. Misal kapasitas sama-sama 100 kW ya emang nilainya segitu, berarti poinnya sama gitu. Tapi kalau misalnya beda-beda tipis gitu ya kita usahakan ada nilai yang berbeda supaya pengambilan keputusannya enak. Ya. Setelah ini udah pembobotannya, ini kemarin sebenarnya maksimumnya totalnya 1 ya, tapi nggak tahu ada referensi yang lain boleh nggak 1. Yang penting ada nilai pembobotannya. Pak Bono. Iya. Iya, kalau saya agak beda pendapat nih dengan Pak Bono. Kalau yang saya dengar dari Prof. Marimin kemarin, kalau variabel kunci itu dia hanya 1 dengan 0 gitu. Jadinya kalau misalnya makanan tuh variabel kunci itu makanan halal atau haram. Itu kalau haram dia langsung 0. Kalau dia halal, itu baru. Jadi itu masuk ke dalam variabel itu yang bisa kita buat. Jadi berapa persen dari halal itu. Tapi kalau haram itu pasti langsung 0, nggak masuk kriteria. Jadi kalau bisa dapat alternatif, 1 itu tuh ada yang variabel kuncinya nggak sesuai, itu langsung dibuang. Kalau 1 dan 0 biner gitu, itu langsung di luar sebenarnya. Jadi kalau udah nggak masuk dalam alternatif ini, karena dia
Jadinya Begitu itu dia tidak halal, tidak masuk ke dalam pilihan karena nilainya akan Nah, nol tapi semua. harus ditampilkan karena kan ada soalnya harus menampilkan ada 1 variabel kunci dan 4 variabel trade off kan. Nah, jadi kita harus ngebuat dalam skema seolah-olah ada 1 yang nggak masuk misalnya atau 2 yang nggak masuk sih gitu. Jadi, misalnya ya. di nolin di PR itu teman-teman, jadi kelihatan Ya. bahwa ada variabel kuncinya ada loh gitu. Karena kalau semua Asumsinya ini di pendahuluannya Berarti kalau gitu aja sebelum ini ya. Kalau begitu skor 0 dimasukkan dong, Pak. Pasar Bukan, ya. bukan. Kalau begitu masukkan karena Bukan. supaya kelihatan bahwa ada variabel kuncinya gitu. Variabel kuncinya ini loh gitu. Jadi kalau yang nggak masuk ke sini misalnya tadi kriterianya kuncinya halal atau haram. Jadi semua yang haram langsung dinolkan, dia langsung nggak masuk. Tapi ditampilkan dalam tugas kita biar kelihatan gitu. Oh, kita Itu punya hanya di bagian pendahuluan. Misalnya saya punya ada 5 lokasi ya, A, B, C, D, E. Nah, yang D dan E itu sudah tereliminir dari variabel kunci. Gitu. Jadi yang tidak masuk penilaian bias ini adalah yang sudah bebas dari variabel kunci. Gitu. Ya, sepakat Jadi saya kalau kayak misalnya tadi pembahasan soal makanan, halal dan haram. Begitu Ya. dia haram, dia nggak masuk. Jadi yang Ya. dinilai adalah ini pilihan-pilihan yang halal. Ya. Jadi itu ada di kalau pendahuluan. variabel kunci kemarin kata Prof Marimin dia cuma 1 dengan 0. Nah, saat dia variabel kuncinya itu tidak masuk kriteria, langsung 0 semuanya, nggak ada bobot lagi, 0 semuanya. Dia nggak akan diperhitungkan dalam tahap berikutnya. Kita hanya memperhitungkan yang masuk kriteria di luar variabel kuncinya yang masuk gitu. Ya, itu bisa dibikin juga di pendahuluan sebelum ini. Ini asumsinya sudah melewati variabel kunci, gitu ya. Tidak dicampur. Kalau dicampur ini nanti persentasenya jadi ini, jadi bingung. Nah, coba Karena ini harus seragam, nilainya harus seragam. Kalau ada 0, jadi tidak seragam. Itu ya. Lanjut di kolom Ini. bias. Bias ini ya. Oke, bias ini rumusnya nilai dikali bobot. Ya. Lalu ditambah. Coba, sambil pada ngerjain nggak? Masih menyimak. udah. Ya, semuanya nilai-nilai di atas ditambah. Pak Bono sama teman-teman, saya izin live ya Pak Bono, saya ngambil laptop kemarin kan cerita curhat laptopnya masalah ini udah beres. Nanti saya rekamannya masuk aja Pak Bono. Ya. Jadi bias itu rumusnya tinggal nilai dikali bobot. Lalu dijumlah ya. Dirata-ratain nggak, Pak? Enggak. Jumlah Dibiarkan aja. total aja. Ini buat pembobotan. Jadi nilai yang paling tinggi ini yang skor paling bagus lah. Oh iya. Kata Pak Marimin berapa harusnya kriterianya? Di atas minimal 4. Oh, minimal. Tapi apapun topiknya ini ya. Aduh, aku apa ya tentang terenggiling ya? Apa ya tentang terenggiling ya? Ya terenggiling, kasih klasifikasi terenggiling yang baik apa? Yang kakinya 4. Kalau kakinya 5 yang berarti sisiknya ganjil. Oh. Pemulihan gambut aja deh kayaknya ya. Pak Bono, mau tanya nih Pak Ya, Bono. gimana Yang Pak Silvan? apa yang 0,2, 0,3 ini yang ini pembobotan ya namanya ya? Iya, pembobotan. Dapatnya dari mana tuh Pak Bono? Saya baru join. Iya. Ini kriteria prioritas, skala prioritas. Pak Silvan dalam membuat kriteria ini mana yang menjadi utama, yang bobotnya paling berat, yang paling besar. Oke. Misalnya saya mementingkan bencana. Bencana itu saya kasih bobot 30%, 0,3. Jadi baik. ini menjadi hal penting buat saya di bencana ini. Jadi hal yang penting itu nilainya tinggi, yang paling mempengaruhi nantinya. Kalau nilainya kayak akses, jarak ini, saya asumsinya nilainya nggak terlalu berat lah. Tapi dia bagian dari keputusan. Oke. Paham Pak Bono, Pak. Baik. Nah ini ada yang bilang teorinya totalnya 1 karena ini dari satu keputusan gitu. Ini kriteria kita gitu. Oke. Oke. Makasih Pak Bono.
ini tadi untuk penilaian biasnya udah paham ya, cuman dikalikan aja nilai dengan bobot, lalu dijumlah nilai dengan bobot. Posisi jangan lupa, jangan dibalik. Kemarin Bu Ratna kan dibalik ya, kapasitas kriteria ada di sebelah sini, lokasi ada di atas gitu ya. Nanti penilaiannya jadi beda. Ini kan yang dinilai adalah kriteria, jadi penilaiannya di sini. Kalau lokasi ABC-nya ada di atas, penilaiannya ada di samping sini, nanti yang dipilih di sini adalah kriteria malahan gitu, bukan lokasinya. Jangan, kalaupun dibalik penilaiannya ini berarti bukan di samping tapi di bawah. Bebas mau posisinya, yang penting penilaian ini jangan salah mengalihkan gitu posisinya ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ya ke MPE ya. Siapa tadi Sampai yang bias sudah pada bisa ya. Nah, MPE ini nilainya kalau yang dari literatur itu range-nya 1 sampai 9. 1 sampai 9 ini bobot juga, kita mana yang paling tinggi itu yang nilainya 9 gitu. Dan ini nggak ada totalnya harus berapa, nggak ada. Scoringnya boleh sama 88 gitu. Ini sama, cuman totalnya nggak perlu harus berapa 10 ya. Kemarin kan asumsi saya tadinya mikirnya totalnya harus 10, ternyata enggak. Pernyataan itu diperoleh dari mana, Pak Bono? Ya, MPN Pernyataan nggak harus yang tadi 10 ya, itu Pak? diperoleh dari mana, Pak Bono? ya kemarin di contohnya Pak Marimin kan 0,343 gitu kan. Itu kan totalnya 10. Contoh yang ternyata saya dapat contoh yang lain nggak harus 10. Itu jadi gimana, Pak, itu? Iya, bebas saja. Yang penting nilai ini adalah 1 sampai 9. Prioritas, 9 itu prioritas. Oh, berdasarkan prioritas. Tertinggi. Bisa kita sampai 11, 12 gitu enggak ya? Enggak. Atau hanya sampai 9? Di bawah 10 ya, 1 sampai 9 aja. Itu justifikasinya seperti kalau yang tadi kan jelas 1 sampai 5 kita ada potensi penjelasan dan lain sebagainya. Nah, ini skor 1 sampai 9 itu untuk MPI ini dari mana kita justifikasinya? Atau hanya kita sebatas perkiraan saja bahwa ini lebih penting kita kasih skor lebih tinggi, atau ini enggak kita sejatinya gini, misalnya ya dalam satu FGD kita mengundang 10 orang gitu, 10 orang narasumber ahli, mereka suruh menentukan mana yang prioritas dibobotin. Jadi nanti dikumpulin aja berapa orang yang bilang bencana ini paling tinggi gitu. Jadi justifikasinya pendapat para ahli. Enggak, maksudnya apa? Kalau saya lihat dari kriteria breakdown di Pak Bono kan nggak ada ini ya, belum ada ya, bukan nggak ada, belum ada. Misalnya 5 ini apa, 6 apa, 8 apa gitu. Nggak ada. Ini memang istilahnya nembak dulu. Bukan nembak sih, lebih ke arah scoring di saat FGD ya. Enggak, maksudnya ini ya. Berarti kan pada saat kita menawarkan di FGD itu begitu kita sebut gimana misalnya di lokasi A terkait dengan bencana. Ya. Kan gitu kan kira-kira pertanyaannya kan, bagaimana Bapak Ibu hadirin tingkat bencana di lokasi Bapak gitu kan, di lokasi A misalnya. Berdasarkan misalnya orang dari lokasi A. Kemudian muncullah angka 9. Ini 9-nya ini adalah bukan lokasi A, kita ngasih ke ini ke para ahli itu ada 6 kriteria gitu kan. 6 kriteria, silakan masing-masing ahli memilih angka 1 sampai 9 mana yang menjadi prioritas. Oh iya, berarti derajat kepentingan dari kriteria ya, kira-kira ya, kriterianya ya? Belum penilaian ke lokasi yang ABC. Seperti yang di bias itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya, misal kita bikin kayak begini ya. Misalnya, saya geser dikit. Saya punya ini. Lalu saya kasih angka 1, 2, 3, sampai 9.
Ya. Lalu saya kopikan gini. Silakan para ahli melingkari prioritas. 9 itu tinggi, 1 itu rendah. Nanti kan para ahli pada ngelingkar-lingkarin. Nah, ini kayaknya 5 aja, ini 4 aja, 6 aja gitu ya. Sehingga Harus dirata-ratain, Pak Bon. ya dirata-ratain kira-kira mana yang angkanya Paling banyak. masuk sebagai bobot ini. Jadi ini rata-rata atau frekuensi yang paling banyak? Bebas saja, kita kita sendiri yang mengadakan Bukan, maksud FGD. saya itu misalnya di kapasitas itu yang mencontreng misalnya 10 peserta ya, katakanlah itu ya. 2 orang mencontreng 3, 5 orang mencontreng 6. Kemudian 4 orang 3 orang lagi mencontreng 7. Berarti kan yang banyak kan 6. Itu kita tentukan 6 apa? Kita jumlahin dari 2, 6 sama 7. Gimana jadi rata-rata kan jadi koma kan? Ya, pendekatannya terserah ke bawah apa ke atas. Kita bulat aja mainnya, jangan pakai koma-koma. Enggak, maksud saya itu bisa bukan frekuensi ya, bukan apa yang paling banyak dijawab kan. Misalnya seperti tadi contoh saya 10 yang kita minta pendapat, 2 orang menjawab angka 2, kemudian 4 orang menjawab 5. Frekuensi. Jadi frekuensi kan berarti Ya, diambil, frekuensi. Ya. Nangkap maksudnya Pak Bukori. Tapi kalau frekuensi itu yang lainnya diabaikan dong ya. Kalau rata-rata. Kalau rata-rata mungkin bisa mewakili. Gimana ya? Udah, nggak usah dipikirin bagaimana peroleh datanya. Intinya kita punya angka, nanti dipikirin lagi ininya ya, angka ini dari mana. Cuman saya tadi mekanismenya, asumsi saya, kalau di FGD itu ada pembobotan begini, nanti kita yang menyimpulkan sendiri ini, angka ini bagaimana, apakah pakai tadi frekuensi, apa pakai rata-rata, kan tinggal ininya ya. Belajar lebih ya teknik pengambilan keputusan ini. Ya, intinya yang saya dapat dari referensi bahwa penilaian bobot MPE itu 1 sampai 9 dan boleh sama. Tidak ada batasan totalnya. Mungkin batasan totalnya lebih ke arah peserta FGD-nya ya, misalnya begitu. Pak Bon. Atau ya. Kemarin kan aku sempat naik Pak Bon, itu kan untuk MPE tinggal dikalikan 10, jadi itu nggak berlaku lagi Pak Bon ya? Bukan ya, kemarin kan MPE asumsinya bayar. Totalnya 10. Karena itu tadi contohnya Pak Marimin 343. Oh. Yang saya juga 10 tuh yang saya share itu. Ternyata masih salah yang 10. Yang tadi saya share, yang tadi saya share di grup WA kan contohnya bisa lebih kan. Terus Pak Bon, ini kan tadi kan ditentukan kriteria kuncinya kan kapasitas. Itu yang menentukan bukan berdasarkan hasil FGD berarti gitu ya. Jadi soalnya kalau hasil FGD di sini kan MPE-nya 7, berarti kan bukan yang paling tinggi tuh, artinya bukan kunci berarti. Jadi yang menentukan kapasitas sebagai kriteria kunci awalnya siapa, terus pada akhirnya yang menentukan nilai MPE-nya hasil FGD, begitu ya Pak Bon? Iya, pertama kita kalau untuk kriteria itu cari standarnya dulu. Apakah ada standar SNI atau standar apa sih yang sebuah penilaian ini yang sudah ada standarnya. Ini contoh yang tadi ya, MPE ini ternyata kan ada tingkat kepentingan nih, 98, 6, 7, 7, 5, 75. Ini contohnya dari Pak Marimin, juga ada yang seperti ini. Ya. Ini kriterianya ini ya, potensi pasar bla 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 ya. Iya. Alternatifnya adalah untuk menjadikan apa ya? Nah, ini. Ya, ini kan bahan bakunya yang kalau ini lokasi, ini kan bahan bakunya produk ya. Tepung, keripik, pakan ya. Mau jadi apa ya? Tingkat kepentingan ini apa ini? Ya ini tadi, bobot tadi. MPE, ya? MPE tadi. Oh, MPE ya. Oke, sampai sini. Bentar Pak Bono, ini saya barusan lihat di apa pertanyaan ininya ya. Kan berarti
balik lagi ini agak mengkonfirmasi ya sebetulnya. Iya. Pilih kasus pengambilan keputusan dalam pembangunan SDA, udah jelas kan kasusnya. Tentukan minimum, jelas. Kemudian di kriteria alternatif berarti kan tadi Pak Bono alternatifnya adalah ABC ya. Alternatifnya ya BC. ABC. Yang diminta di sini Pak Bono alternatifnya adalah 4, minimum 4. Berarti harus tambah lagi Pak Bono ya. Alternatif apa kriteria yang 4? 4 alternatif. Oh, salah saya berarti. Kurang 1 berarti ya. Nah, kemudian Tuh kan Pak, saya bilang 4. Saya pikir kriteria, tadi alternatif apa kriteria? alternatif yang 4. Minimum 4 alternatif. Saya tambahin berapa? Saya tambahin. Ini 4 ya? 4. 4. Kemudian perintah berikutnya adalah tentukan 1 kriteria kunci dan 4 kriteria trade off. Berarti 5 kriteria kan minimum jadinya. Betul, Pak Bono udah 5 kriteria. Lebih Ya. 6 malahan. Enggak, maksudnya berarti di sini masih harus ditentukan mana kriteria yang kunci dan 4 kriteria trade off. Komposisinya seperti itu minimum. Nah, itu tadi asumsi ya, ini pandangan saya kalau kunci tadi, kalau menurut Pak Septa itu begitu dia 0, yang lain nggak perlu dihitung gitu kan. Ya. Jadi tidak saya masukkan di sini. Itu Tapi, ada tabel lagi di. Kalau yang Pak Bono tadi mengasumsikan kriteria yang 0 adalah pada lokasi, pada alternatifnya, bukan pada kriteria. Kalau saya tangkap tadi, mungkin saya salah menginterpretasi. Iya, alternatif pemilihan. Misalnya saya bikin tabel di sebelumnya, sebelum mencapai ABC, misalnya saya punya lokasi ABCDE. Di sini deh. Enggak, yang ada trade off ininya di ini Pak Bono, di kriterianya bukan di alternatif. Di kriterianya. Iya, kalau di soalnya kunci. Pak Bono, Ya. dengar suara saya nggak Pak? Ya, gimana Pak Septa? Alhamdulillah berhasil, udah benar komputernya. Makasih. Oke. Berarti dapat topi Pak Bono. Sip. Topinya keren nih, kayak ini Tompi. Gimana Pak Septa? Gimana Pak Bono? Oh, keren mau ngasih masukan tadi. Enggak, cuman ngecek mic-nya udah bener nggak? Enggak, yang tadi menurut Pak Septa yang variabel kunci itu sebenarnya dimasukin ke dalam kriteria ini atau sebelumnya? Kalau menurut saya sih sebelumnya Pak. Jadinya kita udah jelasin bahwa kita punya 5 pilihan gitu, tapi 2 nggak masuk nih gitu karena ini jadinya yang dilanjutkan hanya 3 kriteria misalnya gitu. Menurut saya sih gitu. Itu. Sama Pak Bono, ceritain di awal aja gitu. Tapi harus ditampilin gitu ceritanya. Tapi kalau pesan di sini di kriteria bukan di alternatif. Pak Bono. Kalau di alternatif ini udah beda prinsip lagi dengan bias. Iya, makanya ini bias ini kan soalnya tentukan 1 kriteria kunci dan 4 kriteria trade off. Ya, tadinya dengan bahasa itu yang saya bilang kriteria kunci itu adalah kriteria yang paling tinggi nilainya awalnya. Bukan kriteria narasi ini ya. Bukan tapi menurut Pak Septa ini kan boleh juga pendapat yang ditangkap Pak Septa bahwa kunci itu 1 dan 0. Jadi misalnya saya tetapin kalau kuncinya variabel kuncinya adalah lokasi yang 50 km dari jaringan. Jadi 1 ABC itu 1 1 1 0 0. Hanya biner aja 1 dan 0. Berarti D dan E udah nggak masuk karena yang masuk 1 adalah di bawah 50 km. Gitu kan? Yang 0 di atas 50 km. Ini kuncinya misalnya.
Sama seperti makanan halal dan haram. Hmm. Begitu dia haram, dia 0, nggak masuk lagi penilaian. Hmm. Oke, Ini clear. pandangan saya, maksudnya kenapa harus ada di depan supaya nggak mencampuri, karena 1 dan 0 ini tidak seragam dengan nilai yang ini, merusak gitu. Tapi nggak tahu nanti pandangan Pak Marimin ya. Berarti ada jebakan di situ ya. Ya, kalau saya masukin 0 di sini, nilainya jadi berantakan. Gitu ya. Ya. Sementara persepsi saya begitu. Kalau teman-teman Ya. mungkin nanti ketemu insight lain ya. Kalau saya ikuti persepsi Pak Bono dulu berarti. Sementara begini. Terus MPE rumusnya, kalau tadi atas dikali ini, kalau MPE itu atas dikali dipangkat dengan bawah. Pangkat ya. Lalu dijumlah. Bukan kali ya. Nilai dipangkat bobot. Boleh di screenshot. Nanti soalnya saya nggak akan share Excel-nya ya, biar pada usaha sendiri-sendiri, ngitung sendiri-sendiri biar ingat. Ya, padahal Pak Prof. Siap, Prof. Siap, Prof. ingin Nggak, maksud saya kalau saya share gitu, kalian pakai rumus yang ada, ntar nggak apal rumusnya. Padahal ditunggu Excel-nya nih. iya, padahal ditunggu loh share-nya. Ini silakan di screenshot aja kira-kira gini supaya nanti nyoba sendiri nih masukin rumusnya. Nah, sekarang diklik di BIOS ya Pak. Ya, Yang rumus BIOS. bias tadi kan ini cuma tambah doang. Ya. Tapi dikali ya, bukan pangkat. Berarti kuncinya di situ ya. Nanti yang MCI lebih kompleks. Sementara paham ini dulu, bias dan MPE. Paham. Paham. Paham Pak, lanjut. Lanjut ya. Sudah? Lanjut. Ada Bono, ya. Pak. Siap. Rumus belum. Yang MPE MPE tadi, rumusnya. Pak. Tolong, Pak. Bentar, Pak. Ya. Rumus MPE tadi, Pak. Mau di Ya, share, rumus Pak. MPE. Ini di atas ada nih. Bentar, jangan ditutup dulu ya. Screenshot dulu. Iya. Oke, baik, Pak. Jadi kuncinya juga bahwa di kriteria ini tadi jangan lupa dikasih keterangan tambahan untuk memudahkan penilaiannya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini MPE karena dia pakai pangkat, maka selisihnya lumayan jauh, jadi mudah ambil keputusannya. Kalau ini kan masih 26, 36, 44 ya sebenarnya udah beda-beda sih, tapi untuk beberapa kasus bisa aja tipis-tipis gitu 35, 36. Tapi kalau ini kan udah jelas nih 2 juta, 300, puluhan, ratusan juta. Gitu ya. Sampai sini sudah paham bias MPE? Paham Pak Bon. Kalau sudah kita ke MCI ya. Karena MCI agak ini. Nah, ini MCI nih susah nih. MCI. Oke. MCI belum belajar. Ambil kopi dulu, ambil kopi. Ya. MCI, CPI. Iya. Ya. Jadi gini, data yang tadi ini kan istilahnya kita konversikan menjadi data kualitatif 1 sampai 5. Ya. Karena kita ini seragam. Kita konversikan nilai sebenarnya ke angka 1 sampai 5. Betul? Kalau di MCI ini, entah MCI apa CPI lah, ada 2. Jadi, angka sebenarnya yang kita masukkan di sini.
Misalnya kapasitas tadi 700 kW, masukin 700 kW. Ya. Lokasi yang B ada 400 kW, yang C ada 180 kW. Jadi nilai sebenarnya yang dimasukkan, belum dikonversi. Data sebenarnya. Bencana dalam 10 tahun di A itu ada 5 kejadian. Di lokasi B ada 2 kejadian, lokasi C ada 1 kejadian. Ya kan? Angka-angka ini tadi yang kita konversikan menjadi angka ini. Kan kejadian tadi 1 sangat bagus, kita ganti 5, gitu kan? Yang tadi 700 ini masuk range-nya di sini di 5 kan? Di sini nulisnya 5. Jadi ini adalah angka sebenarnya sebelum dikonversi menjadi variabel kriteria. Bencana 5 kejadian, 2 kejadian, 1 kejadian. Pemanfaatan, nanti listriknya yang A jauh, sekitar 50 km. Yang B hanya 5 km, yang C 2 km. Ini tadi, angka ini tadi yang kita konversikan menjadi nilai di bias dan MPI ini berdasarkan ini. Makanya saya bilang, kita harus kasih keterangan tambahan patokan batas antara 5 dan 4, 4 dan 3, 2 dan 1 gitu. Supaya kalau ada data angka seperti ini, kita konversikan menjadi angka-angka ini. Gitu ya. 700-nya saya belum paham, Pak, dari mana angkanya? 700 ya data lah. Komen Data, Pak data ini potensi, Pak Bono. kapasitas. Ya. Berarti sebetulnya sebelum kita mulai analisa semuanya termasuk menyusun kelas-kelas ini adalah kita menyusun data ini dulu kan? Iya. Kan kita Ini- pengumpulan data dulu asli. Iya, artinya ini urutan paling awal adalah ini dulu yang kita sajiin kan. Ya. Kita melihat angka-angka bagian data ini, kita mau analisis, kita mau kriteria ya. Iya, data ini sebenarnya harusnya di awal tadi di atas ya. Iya. Jadi supaya memudahkan kriteria ini masuk ke dalam bias dan MPE juga ke MCI atau CPI ini. Nah, terus kalau misalnya tidak ada angkanya kayak kawasan hutan. Kawasan hutan kan nggak ada angkanya ya, nggak ada kuantitatifnya. Tapi lebih ke arah wilayah. Kita pakai level bahwa yang paling sedikit konfliknya nilainya tinggi gitu kan. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang paling ini konfliknya nilainya tinggi, konservasi paling susah konflik itu. Kepentingannya banyak jadi nilainya rendah. Lalu hutan lindung, hutan adat, produksi baru area penggunaan lain. Jadi kalau yang nggak ada nilainya kita pakai level, kita tentukan sendiri ininya, tingkat ininya. Lalu kalau ada angkanya ya biasa masukin kilometer, jarak gitu ya. Oke, apa nih istilahnya? Kalau ini mungkin valuasi ya, valuasi kawasan hutan. Jadi setelah ada angkanya, nah ini kuncinya di sini. Kita buat penilaian awal. Penilaian awal ini kita lihat, kita buat dulu trennya, positif apa negatif. Positif itu artinya semakin tinggi nilai, semakin bagus. Ya. Kalau negatif itu semakin rendah nilai, semakin bagus. Kayak bencana kan semakin rendah, semakin bagus. Jadi dia trennya negatif. Kalau kapasitas semakin tinggi nilainya, trennya positif. Semakin bagus. Kita harus bisa mendefinisikan ini dulu trennya. Supaya nanti kita nggak salah memilih rumus. Paham sampai sini? Jadi di sini ada bahasanya, untuk kriteria tren positif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasikan ke 100. Lalu yang kalau negatif, ini nanti yang minimumnya jadi 100. Tadi yang tidak ada nilainya dimasukin apa, Pak Bono? Kita bikin penilaian sendiri, evaluasi. Kita levelkan. Oh, levelkan sendiri ya? Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, itu yang penting jadi berubah menjadi angka. Iya. Setelah kita tahu
mana yang positif, yang semakin besar semakin bagus, semakin rendah semakin bagus. Kita tulis di sini dulu buat mengingat bahwa rumusnya nanti beda. Ya. Untuk yang positif nih, positif itu nilai terendahnya adalah 100. Jadi 700, 400, 180, yang paling rendah kan 180. Ya kan? 180 itu adalah 100. Oke. Apa 100 itu? Nanti 100 itu ini adalah standar dari penilaian MCI apa CPI ini ya. Lalu negatif, negatif itu yang paling tinggi, yang paling tinggi, paling rendah salah, paling rendah ini nilainya 100. Semua paling rendah dari 100 ya, iya. Tinggal arahnya bahwa nilai paling tingginya ini jadi rendah. Bagaimana cara ngitungnya? Gini, yang positif ya, nilai kita 700 dibagi nilai minimumnya. Lihat rumusnya. 700 dibagi 180 kali 100. Ini yang tren positif ya, bahwa nilai dibagi nilai minimum. Nilai minimum dari ketiga kriteria. Di capture dulu. Oke. Kalau negatif, nilai minimumnya ada di atas, minimumnya ada jadi pembilang. Penyebutnya adalah nilainya. Yang negatif, yang jadi pembilang adalah nilai minimum, yang jadi penyebut adalah nilainya, masing-masing variabel. Tidak panjang ya. Sehingga nanti kalau kapasitas yang paling rendah 108, paling rendah itu nilainya 100. Kalau yang negatif, yang paling rendah ini nilainya jadi paling tinggi, dia 100 maksimumnya. Tapi nilai yang lainnya jadi di bawah 100. Proporsional. Tren positif yang lain, nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional menjadi lebih tinggi. Kalau yang tren positif. Nih. Tapi kalau nilai tren negatif, proporsional yang lainnya menjadi lebih rendah. Masih bingung nggak? Masih bingung kah? Coba Pak, yang tren Pak, diulangi lagi Pak. Tren ya? Iya. Oke, tren positif. Bahwa kalau positif kan semakin tinggi nilai, semakin bagus. Ya, positif dulu nih, semakin tinggi nilai, semakin bagus. Jadi nilai yang paling rendah itu kasih standar di bawah 100, angka 100. Nih, keterangan di sini, nilai minimum pada setiap kita ditransferkan ke 100 ya. Sehingga di atas nilai dari yang terendah ini ditransformasikan secara proporsional menjadi nilai yang lebih tinggi dari 100. Caranya tadi, nilai ini dibagi nilai minimum kali 100. 700 per 180 dikali 100. Oke, yang positif. Paham sampai sini? Paham, Mbak. Ya, Ya, nilai dibagi nilai minimum kali 100. Oke. Kalau yang negatif, kayak gini, bencana semakin sedikit kejadian, semakin bagus. Jadi nilai kalau negatif maksimumnya 100. Nilai yang lainnya menjadi di bawah 100, 20 dan 50. Caranya
nilai minimumnya ada di atas sebagai pembilang, dibagi nilainya. Kuncinya di rumus ini aja yang di bawah ini. Nilai per nilai minimum, nilai minimum per nilai. Kebalikannya. Pak, itu kenapa yang C ada 250 ya, Pak? Yang mana? Positifnya. Ini. Ini kan nilainya positif. Kalau positif itu yang paling rendah 100. Oh, kalau negatif, kalau ininya paling tingginya atas enggak? Iya. Semakin tinggi nilai semakin ini. Semakin bagus. Kalau positif ya. Kalau negatif kan ininya trennya kebalik. Pak Boy, nanti saya minta recordingnya ya Pak. Ya, nanti dikirim. Ya. Salah Pak Roy. Pak Roy salah. Pak Bono, nanti saya minta filenya ya. Nggak diizinkan. Biar ngitung Gitu, ya. Pak. Saya minta Makanya filenya gitu. supaya lebih paham ininya. Nggak ngerti nanti. Intinya ini ya rumusnya ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Sampai positif negatif ini. Kalau sudah paham, selebihnya seperti bias saja. Jadi perhitungan selanjutnya mengikuti prosedur bias. Bias ini kita ambil aja bobot tadi yang di atas, masukin ke sini. Nah, prosedur bias ini kan sama tadi. Atas dikali bawah. Itu aja. Oh, sama ya. Berarti MCI-nya itu bias, perhitungan bias ya, Pak? Ya, tapi kan nilainya sudah berdasarkan tadi MCI tadi. Oh, berarti hitungan MCI-nya itu yang di atas tadi, tinggal dihitungnya berdasarkan perhitungan bias. Ya, perhitungan selanjutnya mengikuti prosedur bias nih, catatannya. Oke, ya. Udah, Pak? Sudah. Nanti kalau sudah kan komparasi perbandingan hasil. Semua kalau seragam, ya alhamdulillah. Kita nggak pusing bikin keputusan. Jadi maknanya apa ini? Berarti lokasi C. Maknanya metode ini, kalau MCI ini kita nggak perlu pusing-pusing mentransformasikan menjadi 5 angka ini, bikin kriteria data tambahan gini. Tapi langsung aja nilai yang ada. Tinggal hanya mengkonversi maksimum minimum itu ya? Iya. Kan kemarin contohnya Pak Marimin ada ROI, ada ini nilai-nilai investasi gitu kan. Tadinya saya pikir apakah semua harus di ROI-kan gitu. Ternyata enggak, itu hanya contoh. Tapi Pak Bono, ya, kita kan tetap harus melihat kriteria yang biasnya tadi tuh penentuannya. Kalau kita nggak menentukan yang di atas ini 0,2, 0,3, 0,1 ini nih, kita kan jadi apa kayak kiralogi ya kali ya? Ya kan sama seperti ini. Kalau kita langsung pakai MCI kan ini juga akhirnya kita juga yang menentukan ini kan? Iya, tapi kan ini kan nggak ada niatan mau membandingkan dengan bias. Kalau mau langsung ya, kalau kita udah tahu metode bias langsung aja ke sini. Nah, maksudnya penentuan 0,2-nya itu. Nah itu 0,2-nya ya kan tadi metodenya pembobotan. Pak Bono, rumus bisa di-show lagi rumus di MCI yang 130 ini? Kuningnya. 130? Ya, rumusnya. Ini, sama kayak bias tadi, Pak. Oh, sama ya? Iya. Makanya dikali aja Pak Bukhari. Oke, ya, sama dengan ya. Kita yang berat membuat ininya, biar nggak kebalik-balik. Kuncinya di sini rumusnya. 389. Oh, ini dari ke kanan jadi ke bawah ya? Ditranspos ya? Ya. Kok transpos? Apa sih? Iya. Ya, ABC jadi ke bawah gitu kapasitas semua gitu kan? Iya, transpos. Ya transpos kan? Ya. Bencana ke bawah ya.
Bono, Ya, izin tanya. Kalau misalnya posisi saya males nih misalnya, kemarin kan perintahnya itu cuma suaranya di kecil. Oh kecil ya, saya coba. Mm-mm. Halo, ini lebih jelas? Nah, jelas. Oke. Pak Bono, kan kemarin Ya. perintahnya kita suruh milih salah satu ya. Artinya Ya. harus kerjain tiga-tiganya ya. Tapi ngikutin kriteria yang dikasih Prof di akhir kemarin kan. Kalau ordinal harus ini, kalau ini harus ini gitu aja ya. Ya, ini sebenarnya udah sesuai itu, ordinal, ini maksudnya ke sana. Nah, tapi kan kalau ini Pak Bono ngerjain tiga-tiganya. Ya, ini karena Kalau misalnya saya malas ngerjain tiga-tiganya, saya pilih sesuai dengan kriterianya, salah satu boleh kan? Cuman kerjain bias atau MPI aja. boleh. Pemalas nih. Kemarin Pemalas. Iya, kebetulan saya pemalas. ini sih tujuannya kan supaya kita belajarnya, maksudnya MCI itu Ya, seperti kalau ini nggak apa-apa, iya, Pak. Ini Ya, saya, ya. Untuk PR sih milih ya. Cuman di PR itu kan ada tambahan terakhir apa suruh menjelaskan ya. iya, suruh menjelaskan ya, ngata-ngatain ya kalau gitu ya. Nah, kalau ada 3 gini kan ngata-ngatainnya enak. Wis, Kalau satu profesor doang, gitu. nggak tahu perbandingan metode yang lain apakah ini salah atau enggak gitu. Kalau ternyata 3 ini angkanya beda-beda Beda kan semua. situ jadi bingung mana yang benar. Karena Kalau ini kalau kan kalau ditampilin semua Pak, kalau cuma satu yang ditampilin kan nggak ada perbandingan. Ngotot Ya, aja yang paling tapi- bener. tapi kitanya jadi sebenarnya ragu apa enggak gitu. Nah, ini hanya Benar nih, Pak pembuktian Mono. aja. Ini yang dinamakan dengan WFE, Book from Everywhere. Udah nyampe aja itu. Mau makan dulu saya, sambil makan saya. Tadi lewat yang terakhir. Biar nanti di video aja, di recording aja. Tadi bukannya udah makan somai? Oh kemarin ya? Sok main dulu. Batagor. Oke. Stop, Prof Marimin jam 3:30 teman-teman. Hai, sore. ngantuk-ngantuknya. Ya sore. Gila, absen apa Pak? Nggak tahu apa. Ada nungguin absen dan nanya absennya di mana gitu. Absennya di mana? Jangan lupa isi BAP-nya Prof. Di kantor. Oke, Apa? yang ini udah paham berarti ya. Kuncinya di sini aja sih. Selebihnya kayak bias. Artinya distandarisasi berarti- dulu ya. Itu harus cari data real ya berarti ya? Ya memang harusnya tadi menurut kata Pak Bukhari benar, kita harus punya data real dulu. Baru kita pakai metode yang mana. Berarti saya sepakat tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Sepakat. Emang Cuman minggu kan- depan kali. Enggak. Nanti kita Cuman kan- FGD dulu ya. Minggu depan Kalau- kita Sabtu kita FGD gitu. Boleh, PGD. Saya khawatir besok itu udah ada metode baru lagi yang PR-nya beda lagi. Jadi Oh, kalau iya, ini iya. sudah tuntas, besok pusing lagi dengan masalah yang baru. Jadi jangan Iya, menunda apa yang bisa dilakukan sekarang. Saya setuju banget apa yang dinamakan ini sama Punisa. Setuju. Kalau Kok perubahan- masalahnya. Jadinya PR minggu depan aja lah. Yang Tetap semangka yuk. Berarti aman ya, semua udah paham ya. Saya Insya Allah, juga insya paham. Allah. Di sini Pak Bono. paham, nanti habis tutup Ya, tutup Zoom nggak tahu nih Tapi paham nanti apa ada nggak. sesi konsultasi kan Pak Bono? ya boleh. Tapi ini karena ini ya, kalau hal-hal yang kayak statistik saya nggak ngerti. Nanti nanya Bu Nopri aja. Oh, soal statistik dan terenggeling ke Bu Nopri. Giling. Nanti ada sesi khusus statistik sama Iya. Bu Novi. Kapan mau statistik? Boleh. Nanti. Dijadwalkan saja, nanti orang saya bikin flyernya yang bagus. Bu Novi. Ya. Nanti jadi webinar ya. Virtual background-nya juga Pak Roy sekalian. Webinar kita ini webinar juga nih, Pak. Benar. Yuk kita bikin virtual background sendiri ya. Angkatan kita, wih seru kayaknya. sebenarnya kalau ini Pak Bono dosen bikin surat permintaan pemateri, bikin Wis. sertifikat pemateri dapat kum ini. Lumayan 5 kumnya ini. Bisa kita mintakan aja ke Pak Widi. Iya. Sepakat. Ayo Pak Septa, silakan. Nggak masalah Pak Bono bukan dosen, dia nggak butuh kayaknya. Ya, Butuh.
Ini aja sih, hanya buat kenang-kenangan. Kenang-kenangan tuh loh. Saya bener. buatin. Nah, gini aja nanti bikin aja semacam Saya buatin. webinar khusus gitu kan. Nanti yang tanda tangan cariin tanda tangan sertifikat itu. Pak Subur ya, tanda tangan. Pak Bono, Pak Septa, bikin aja tuh yang PSDAL, kan ada moderatornya, ada pembicara, Wah, Oh iya, iya. Oh, Pak Bono tema biar itu kum semua tema-temanya lagi. Pak Septa. Pak Bono biar Iya. bisa diklaim tuh ada undangan. Undangan nanti Sama. saya bikin. Undangan, Langsung surat bikinin tugas. undangan nanti. Dosen banget. Berarti Pak Bono dapat Dosen honor banget. narasumber. Pakai undangan, pakai surat tugas kalian ya. Ada surat undangan Undangan. narasumber Pak Bono dapat honor. Sama sertifikat Niat training. banget Sama sertifikat tuh yang penting tuh. Sertifikat training ya. Narsum, sertifikat narsum. Iya. 32 Pak jam, Bon. Pak. Saya salfok nih sama bonbonbakpao@gmail.com. Tahu? Siapa itu? Tahu? Dapat dari mana? Kalau Selesai. filsafat itu yang jadi Gimana? narasumbernya siapa tuh? Yang Itu. dari itu. Excelnya itu di atas. Excelnya dia. Oh, Oh iya. itu email. Pak Pau luar biasa. Itu email saya. Itunya. Teman-teman, saya harus melototin ini deh kayaknya karena saya bener-bener belum nyambung maksudnya apa, tugasnya ngapain, jadi saya belum punya gambaran. Nanti mau Ya dengerin di record. rekamannya aja, record aja. Saya dengerin recordnya aja. Oke. Tapi hitungan bias sama MPI tadi, NCI tadi ngerti sih, cuma yang ke bawah sini udah ngebul, nggak ngerti lagi dah. Sepakat Bu Novi sama saya. Bu Novi kayaknya selalu sepakat sama saya ya. Kenapa sih? Kekarek. Tapi masih Mungkin minggu depan ya, masih lama. mungkin Pak Bukhari recordnya di stop dulu biar nanti kalau dengerin rekamannya nggak kecampur sama gosip. Oh iya, ini gosip banyak. Oke. Keren-keren. Kalau Sering-sering. udah nggak ada ya, Makasih Pak saya Bono. berharap nanti yang lainnya kalau ada yang lebih ngerti apa gitu kita gantian sharing ya. Sering-sering aja. Nanti kita gantian tiap. Ini bagus juga setiap selesai kelas kita bisa review gini. Ujian mau makin dekat nih kan. Iya Review benar. lagi nih. Ya ntar statistik saya bisa sharing apa yang saya bisa. Ya, Sama bisa. Teh Ica juga mah, Teh Ica nggak ada ya di sini ya. Oh iya. Ica lagi dicari Pak Subur. Titik betul Bu Novi. Iya. Sepakat. Untuk uji hipotesis Hitung-hitung itu Pak apa? Bon, saya beda kan kemarin kan saya bilang. Review Ya, Review ya aja kemarin saya kalau tuh sebatas pemenuhan kewajiban mengumpulkan di